Damasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Sawalunto, Sijunjung, dan Kuantan Singingi di sebelah utara, dan Kabupaten Bungo dan Kerinci di sebelah selatan, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Bungo, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 2.961,13 km persegi. Kabupaten Damasraya menjadi salah satu dari 3 kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran dari Sumatera Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Damasraya sebanyak 228.591 jiwa. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang 8 fakta menarik Kabupaten Damasraya. Tonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Delapan fakta menarik Kabupaten Damasraya. Damasraya menjadi pusat kerajaan Melayu. Tahukah teman, dahulu kawasan Kabupaten Damasraya ini merupakan pusat ibu kota dari kerajaan Melayu. Adapun, nama Kabupaten Damasraya sendiri diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco, di mana pada prasasti itu disebutkan Damasraya sebagai ibu kota dari kerajaan Malayapura waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada abad 13-14, di mana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebelumnya, yaitu mulai dari Semenanjung Malaya hingga Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dari prasasti Grahi di Cahya, selatan Thailand, serta catatan dalam naskah Cina yang berjudul Zufan Zi Fasa. Kompleks Candi Padang Roco. Salah satu bukti Damasraya menjadi pusat kerajaan Melayu pada periode 1286 hingga 1347 Masehi adalah keberadaan Kompleks Candi Padang Roco yang terletak di jorong Sungai Lengsek, Kenangarian Siguntur, Kecamatan Sitiung. Candi Padang Roco dibangun pada era agama Buddha. Candi ini terdiri dari 4 bagian, yaitu Candi Padang Roco 1, Candi Padang Roco 2, Candi Padang Roco 3, dan Candi Padang Roco 4. Candi Padang Roco 1 merupakan candi induk yang berukuran 21 x 21 meter dengan tangga masuk pada keempat sisinya. Sedangkan Candi Padang Roco 2 memiliki tinggi bangunan yang tersisa yaitu 1,28 meter dengan pintu masuk dan tangga yang menghadap sisi barat. Candi Padang Roco 3 terdiri dari 3 undakan. Undakan pertama berada di paling atas dengan ukuran 2 x 2 meter. Tinggi bangunan yang tersisa hanya 7 lapis bata. Candi Padang Roco 4 masih berupa reruntuhan di belakang Candi Padang Roco 2. Untuk mencapai candi ini, pengunjung perlu menggunakan rakit karena terletak di sebuah pulau yang dipisahkan oleh Sungai Dare. Prasasti Amogapasa. Prasasti Amogapasa ditemukan di jorong Sungai Lengsek, Kecamatan Sitiung, sekitar 7 meter dari Sungai Batanghari yang dipahatkan pada belakang Arca Amogapasa. Arca Amogapasa merupakan hadiah dari Raja Kartanegara untuk Raja Tribhuwana Mauliwarmada, Raja Melayu Damasraya pada tahun 1286. Prasasti ini ditulis oleh Raja Adityawarman, Raja Melayu sesudah Raja Tribhuwana Mauliwarmadewa, dengan menggunakan aksara Jawa kuno sebanyak 27 baris. Secara garis besar, prasasti ini berisi mengenai pembangunan kembali bangunan suci yang rusak dan pendirian sebuah arca Buddha yang bernama Ganggana Ganja yang merupakan nama lain dari Amogapasa pada prasasti. Pada prasasti juga tertulis tentang ritual kepada raja di sebuah bangunan suci Buddha. Selain itu, diuraikan pula agama sang raja yaitu Buddha Mahayana aliran Tantrayana. Makam Raja-Raja Siguntur. Makam yang terletak di Kecamatan Sitiung ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Siguntur. Selain digunakan untuk makam para Raja Siguntur, area pemakaman ini juga digunakan sebagai makam keluarga kerajaan. Terdapat pula Masjid Tua Siguntur, Kompleks Candi Padang Roco, Kompleks Candi Pulau Sawah, dan Rumah Gadang Kerajaan Siguntur. Lokasinya terletak di pinggir Sungai Batanghari. Sebelah utara Masjid Tua Siguntur. Kerajaan Siguntur adalah sebuah kerajaan yang berdiri semenjak tahun 1250 pasca runtuhnya Kerajaan Damasraya. Kerajaan ini bertahan selama beberapa masa hingga kemudian dikuasai oleh Kerajaan Pagaruyung. Gua Cikak. Gua Cikak yang dikenal juga sebagai Monkey Cave atau Cigak Cave berada di Kampung Surau, Pulau Punjung,
sekitar 30 meter dari pusat kota. Situs ini menghadirkan pemandangan stalagmit dan stalaktit. Selain itu, dengan kondisi alamnya yang masih asri, dapat ditemukan pula air segar yang jernih di sekitar gua. Di dalam gua terdapat aliran sungai bawah tanah, hadir pula kawanan kera jinak di sekitar Gua Cikak. Jembatan Sungai Dare. Jembatan Sungai Dare ini sekarang merupakan ikon Damasraya. Jembatan yang menjadi Golden Gate-nya Sumbar ini dibangun sejak tahun 2015 hingga 2018 yang menelan biaya 93 miliar. Selain jembatan Sungai Dare Damasraya, ada jembatan pula yang peranannya tidak kalah penting di Sumbar. Pasalnya, selain mendukung konektivitas, kedua jembatan tersebut juga menjadi pengungkit perekonomian, khususnya di Kabupaten Damasraya. Jembatan Sungai Dare akan meningkatkan konektivitas jaringan jalan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Sedangkan, jembatan pula akan meningkatkan konektivitas jaringan jalan antara Kabupaten Damasraya menuju Kecamatan Timpe dan Padang Lawe. Masjid Agung Damasraya. Kabupaten Damasraya kini punya ikon baru, yakni Masjid Agung Damasraya. Masjid yang dibangun menghabiskan anggaran 103 miliar itu bisa menampung hingga 13.000 jamaah. Masjid Agung Damasraya yang terletak di Danggari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, dan diresmikan langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan saat ini. Masjid tersebut merupakan kebanggaan masyarakat Damasraya yang menjadi sebuah ikon wisata religi, dan sekaligus sebagai pusat pendidikan tempat menanamkan nilai-nilai ketakwaan, serta sebagai untuk membangun ekonomi kesejahteraan untuk sekaligus sebagai tempat wisata baru bagi masyarakat. Tari Toga. Tari Toga merupakan warisan dari Kerajaan Siguntur, namanya berasal dari kata togaan, yang diambil dari bahasa daerah Siguntur, yang berarti larangan. Tarian ini menceritakan Sultan Elok yang baik hati, mati ditanduk kerbau. Tari Toga terdiri dari penari, pendendang, dan pemusik yang masing-masing berjumlah 6 orang. Untuk melengkapi tarian ini, dibutuhkan seorang raja, ulu balang, dayang-dayang, dan terdakwa. Alat musik yang digunakan yaitu momongan, kemong, gong, canang, dan gandang. Nah, itu dia teman, 8 fakta menarik Kabupaten Damasraya. Gimana menurut pendapat teman? Dan jika teman punya fakta menarik lainnya tentang Damasraya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke media sosial yang teman punya, agar channel ini bisa lebih berkembang, dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat atau Minangkabau bisa semakin lebih luas lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia.